Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Khairul, presiden dari kelompok 2 akan membahas tentang sel dan strukturnya dengan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Saksikan ya. Sel adalah unit dasar kehidupan. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel, dan sel memiliki struktur yang kompleks yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi-fungsi vital. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel, yaitu ada dinding sel, nukleus, sitoplasma, dan membran sel. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang terletak di antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai organel sel seperti mitokondria, ribosom, dan lainnya yang membantu fungsi-fungsi seluler. Sitoplasma terutama terdiri dari air, enzim, garam, dan molekul organik lainnya yang membuatnya seperti cairan yang kental. Sitoplasma itu adalah cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan nukleus. Lalu ada organel-organel, yaitu struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus. Dinding sel adalah lapisan kuat dan kaku yang terletak di luar membran sel, terutama ditemukan pada sel tumbuhan, bakteri, fungi, dan alga. Dinding sel memberikan bentuk yang tetap, perlindungan, dan kekuatan bagi sel, serta melindungi sel dari tekanan osmotik. Pada tumbuhan, dinding sel terbuat dari selulosa yang memberikan struktur kokoh. Pada bakteri, dinding sel mengandung peptidoglikan, sedangkan pada fungi terdiri dari kitin. Jadi dinding sel itu hanya dimiliki oleh tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung, memberikan bentuk sel, dan menjaga keseimbangan cairan. Oke, di dalam sebuah kehidupan pastinya kan ada yang mengontrol kehidupan tersebut. Sama nih kayak sel. Sel itu juga ada pengontrolnya yang bisa disebut dengan nukleus. Bayangkan, nukleus sebagai otak dari sebuah sel. Ia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur semua aktivitas sel. Contohnya sebagai pusat kontrol, nukleus menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. DNA ini seperti cetak biru yang berisi semua instruksi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Terus sebagai pengatur aktivitas sel, nukleus mengontrol ekspresi gen, yang berarti ia menentukan gen mana sih yang akan aktif dan menghasilkan protein, dan protein inilah yang akan menjalankan berbagai fungsi di dalam sel. Terus juga dapat berperan sebagai penjaga informasi. Nukleus itu melindungi DNA dari kerusakan. Kenapa sih DNA kok harus dilindungi? Karena kalau DNA tidak dilindungi dan terjadi kerusakan, hal itu dapat menyebabkan mutasi dan penyakit. Nah, di dalamnya nukleus itu ada lagi nih nukleotida. Nukleotida itu adalah unit pembangun dari asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Nah, pembentukan DNA dan RNA itu merupakan nukleotida yang bergabung dan membentuk rantai panjang yang nantinya disebut DNA dan RNA. DNA menyimpan informasi genetik secara jangka panjang, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein. Nah, nukleotida itu juga berperan sebagai pembawa energi. Beberapa nukleotida seperti ATP berperan sebagai pembawa energi dalam sel. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas seluler seperti kontraksi otot dan transportasi zat. Nah, terus juga nukleotida sebagai koenzim, yaitu molekul yang membantu enzim dalam menjalankan fungsinya. Jadi ringkasnya, nukleus itu merupakan otak sel atau sebagai pusat kontrol, sedangkan nukleotida itu merupakan yang membangun DNA dan RNA, juga sebagai pembawa energi dan koenzim. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai membran sel. Nah, apa sih membran sel itu? Membran sel merupakan penjaga gerbang. Jika kita gambarkan adalah membran sel itu menjaga hal yang ada di dalamnya. Membran sel atau membran plasma adalah lapisan tipis yang menyelubungi seluruh isi sel. Struktur ini sangat penting karena memiliki peran sebagai pembatas antara bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Bayangkan saja
membran sel sebagai kulit yang melindungi tubuh kita, namun dalam skala mikroskopis. Komponen utama dalam membran sel tersusun atas fosfolipid. Molekul ini membentuk lapisan ganda atau phospholipid bilayer yang menjadi dasar struktur membran sel. Bagian kepala yang bulat-bulat itu merupakan fosfolipid yang bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan ekornya bersifat hidrofobik atau takut air. Struktur inilah yang membuat membran sel nantinya bersifat selektif permeabel, artinya hanya zat-zat tertentu yang bisa melaluinya. Protein mungkin memiliki berbagai macam fungsi dalam membran sel, seperti protein transport untuk membantu pergerakan zat-zat masuk dalam keluarnya sel. Protein reseptor menerima sinyal dari luar sel dan memicu respon di dalam sel. Protein pengenal membantu sel-sel mengenali sel lain atau zat asing. Lalu ada karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya terikat dalam protein atau lipid, membentuk glikoprotein atau glikolipid. Jika karbohidrat itu terikat pada protein itu dinamakan glikoprotein, dan jika menempel pada lipid disebut glikolipid. Fungsi utama karbohidrat sendiri adalah sebagai penanda atau label untuk mengenali sel lain. Fungsi membran sel sendiri memiliki fungsi sebagai pembatas, memisahkan isi sel dengan lingkungan luarnya, perlindungan, melindungi isi sel dari kerusakan, regulasi, mengontrol lalu lintas zat-zat masuk dan keluarnya sel, komunikasi, menerima sinyal dari luar sel dan mengirimkan sinyal ke dalam sel. Pengenalan membantu sel mengenali sel lain atau zat asing. Analogi sederhananya untuk lebih memahami fungsi membran sel, kita bisa membandingkan dengan pintu gerbang sebelah rumah. Pintu gerbang akan membatasi antara bagian dalam rumah dan bagian di luar sel. Hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan masuk dan barang-barang tertentu yang boleh dibawa masuk. Jadi nggak semua bisa masuk dan semua juga nggak bisa keluar begitu saja. Begitu pula dengan membran sel, hanya zat tertentu yang bisa masuk dan keluar sel. Kesimpulan, membran sel sendiri itu merupakan struktur yang sangat penting bagi kehidupan sel karena bersifat kompleks dan memungkinkan sel untuk berinteraksi dengan lingkungan, tumbuh, dan berkembang. Baik, saya Azhara Ita Salsabila akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE ini adalah jaringan tunggal dan berkesinambungan dari tubulus dan lembaran yang dibatasi oleh lapisan ganda fosfolipid. Retikulum endoplasma atau RE adalah organel yang terdapat dalam sel eukariotik dan berfungsi untuk memproses protein, lipid, dan hormon steroid. RE merupakan organel terbesar dalam sel eukariotik dan membrannya itu dapat mencakup sekitar setengah dari semua sel membran. RE ini merupakan organel yang memiliki fungsi untuk sintesis dan transportasi protein serta lipid. RE itu terdiri dari dua jenis, ada RE kasar dan RE halus. RE kasar itu memiliki ribosom di permukaannya dan berperan dalam produksi protein, sedangkan RE halus itu tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid serta metabolisme karbohidrat. RE juga terhubung dengan selubung nukleus, memisahkan ruang sisternal dari sitosol. Fungsi utama RE itu mencakup penyimpanan ion kalsium dan detoksifikasi racun. Badan Golgi adalah salah satu struktur yang membentuk atau suatu unit terkecil dari makhluk hidup. Badan Golgi atau yang juga dikenal sebagai aparatus Golgi merupakan bagian dari inti sel atau nukleus. Nah, aparatus Golgi ini atau badan Golgi adalah organel dalam sel eukariotik yang berfungsi untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid. Struktur ini terdiri dari tumpukan kantong membran pipi yang disebut subkulus. Badan Golgi menerima vesikel dari retikulum endoplasma, memodifikasi isinya, dan kemudian membentuk vesikel baru untuk sekresi atau pengiriman ke lokasi lain dalam sel. Nah, fungsi utamanya aparatus Golgi untuk meliputi modifikasi protein, membentuk lisosom, dan penyortiran molekul untuk transportasi. Jadi dapat disimpulkan, sel memiliki struktur yang kompleks dan teratur, setiap komponen memiliki fungsi khusus. Kedua, sel menjalankan berbagai fungsi vital untuk mempertahankan kehidupan makhluk hidup. Ketiga, sel-sel di dalam tubuh memiliki bentuk dan fungsi yang beragam, namun semuanya berasal dari sel tunggal.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.